Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Bagian A, berbagai pengolakan di dalam negeri dari tahun 1948 sampai 1965. Yang pertama, konflik dan pengolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua, konflik dan pengolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Dan yang ketiga, konflik dan pengolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Yang pertama ada konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Terbagi menjadi 3, yaitu pemberontakan PKI Madiun. Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR untuk bergabung ke dalam PKI. Pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI kemudian memusatkan kekuatannya di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Yang kedua ada pemberontakan DI atau TII. Cikal bakal pemberontakan DI atau TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan RI, namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya. Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam atau negara Islam dengan dukungan TNI di Jawa Barat pada Agustus 1948. Selanjutnya, gerakan 30 September 1965. Terdapat 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965 ini. Yang pertama, gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Dikemukakan oleh Ben Anderson, W.F. Wertheim, dan Cohn-Hoswell. Teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan AD sendiri. Lalu yang kedua, dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Teori ini berasal dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Tujuan akhir skenario CIA ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Yang ketiga, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris AS. Menurut teori dari Greg Polgren ini, G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno, dengan keinginan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme. Lalu teori yang keempat, Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Teori yang dikemukakan oleh Anthony Dake dan John Hodges beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi AD. Kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September atau disebut teori chaos. Dikemukakan oleh John D. Legge yang menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. Lalu teori keenam, Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya yang berjudul Indonesian Tragedy. Menurut Brian May, terdapat kedekatan hubungan antara Letkol. Saat itu, Soeharto menjabat sebagai Panglima Kostrad. Dan teori terakhir adalah dalam gerakan 30 September adalah PKI.
Menurut teori yang dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 sampai 1965. Selanjutnya, konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Yang pertama, pemberontakan APRA ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda, KNIL, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. Kedua, ada peristiwa Andi Aziz. Berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur atau NIT. Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima Teritorium atau wilayah Indonesia Timur. Pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawi Larang. Ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur Dr. CH.R.S. Soumokil pada April 1950. RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Persoalan negara federal dan BFO. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. B. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Yang kedua, teladan para tokoh persatuan. Ketiga, mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Dan yang keempat, perempuan pejuang. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Kementerian Sosial memetakan bahwa pada tahun 2014, Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Pada tahun 1932, Muhammad Hatta menulis sebuah kutipan mengenai persatuan bangsa yang berisi, dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat berbagai paham politik, tetapi kalau datangnya mara bahaya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris, kita menyusun persatuan dan menolak perseteruan. Teladan para tokoh persatuan. Yang pertama, pahlawan nasional dari Papua, yaitu Frans Kasiepo. Frans Kasiepo adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka. Yang kedua yaitu Silas Papare. Silas Papare adalah pembentuk Komite Indonesia Merdeka atau yang disingkat KIM, hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. Yang ketiga yaitu Martin Inde.
Martin ini sebelum Jepang masuk ke Indonesia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Yang kedua yaitu para raja yang berkorban untuk bangsa. Sultan Hamengkubuwono. Sultan Hamengkubuwono dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta pada tahun 1940. Dan pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua yaitu Sultan Syarif Qasim. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta dan menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia serta menyerahkan harta senilai 13 juta golden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra Ismail Marzuki. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Antara lain, Layun Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Lalu Selendang Sutra, yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu. Dan Sepasang Mata Bola, yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Yang keempat yaitu Perempuan Pejuang, Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju rela menanggalkan gelar kebangsawannya serta harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya.